Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita bersama Samudra ya. Tentunya sedikit berbagi tentang masalah pengalaman sawit juga ya. Ini saya berada sekarang di kebun saya ya, yaitu hari ini hari Jumat tanggal 20 Oktober ya. Tentunya hari ini hari libur, yaitu saya merawat sawit ini sekitar 3 hektar ya. Jadi intinya saya di sini saya tidak pernah menggunakan Roundup, tidak pernah meracun rumput di sini, cuman saya sekedar menebasnya saja ya, menebasnya saja supaya kalau diracun itu otomatis uratnya itu mati, yang urat di atas itu, karena urat yang di atas itu untuk pengirim pupuk. Jadi kalau lebih bagus, lebih cepat lagi bisa untuk mesin tebas ya. Tapi karena saya nggak bisa menggunakan mesin tebas, kalau diupahkan uang kagak ada ya. Jadi kita menebas pakai parang saja. Oke sobat, cuman sekedar itu berbagi sedikit. Ayo simak saya mengerjakan ini ya, untuk menebas ini saja ya.
Nah, jadi ini hasilnya yang habisan kita tebas itu kan. Kalau untuk piringan itu, yaitu kita gunakan untuk manual ya, pakai cangkol. Agar kalau memumpuk itu, jadi nggak ada rumput yang makan pupuk itu ya. Jadi double urat sawit yang makan semuanya. Jadi hindarilah peracunan itu kalau sawit sudah besar seperti ini ya, agar uratnya bisa terjaga gitu kan. Itu hanya sebagai pengalaman pribadi saya saja ya. Kalau menyemprot itu otomatis mengganggu pertumbuhan sawit karena uratnya mati kena semprot itu. Jadi pengalaman pribadi saya nggak pernah saya nyemprot kebun saya ini. Alhamdulillah kadang-kadang 3 hektar panen 5 ton ya. 3 hektar panen 5 ton. Jadi saya udah 10 tahun lebih nggak pernah nyemprot kebun saya ini pakai racun ya. Saya pakai tebas minimal saja seperti ini. Nih, tebas itu kemarin. Habis itu nanti baru dikasih piringan manual ya, pakai cangkol. Jadi kalau untuk pupuk saya kasih di sini urea sama KCL. Saya konsumsi biasanya ngambil di toke sawit saya yang pupuk itu yaitu urea sama KCL ya. Udah 10 tahun ini saya ngasih pupuk seperti itu. Alhamdulillah 3 hektar itu panen 5 ton ya. Oke sobat, sedikit-sedikit kita bercerita ya tentang mengenai masalah sawit.
Oke, karena di sini kalau kita tengok ya, kalau ada kayu di bawah di sini, ini seperti ini kan. Nah tuh, kita buka, ini kan ada urat baru nih. Nah, jadi urat baru ini kalau kita semprot, jadi otomatis mati dia. Yang mengirim pupuk itu ke dalam ke sawit itu cuman urat di atas ini. Kalau kita semprot tentu mati dia. Jadi otomatis kesuburan sawit itu terganggu loh. Jadi seperti itu kira-kira sobat ya. Itu pengalaman pribadi saya. Karena di tempat saya kerja pun sekarang ini udah 15 tahun nggak pernah ada semprot. Itu makanya ada kemarin saya video satu itu penebasan ya. Penebasan di dalam semak itu ada kemarin saya posting. Jadi piringnya tuh juga manual. Udah 15 tahun nggak pernah nyemprot di situ. Tapi alhamdulillah panennya kadang-kadang satu hari bisa 5 mobil, bisa 4 mobil ya. Jadi sawit itu tengok nggak ada yang kuning lagi. Ini nggak ada yang kuning lagi nih. Dulu sawit saya ini kuning semuanya, batang kuning dia semuanya. Kuning semuanya kemarin ini. Ini udah mulai membagus, sudah mulai membaik dia. Udah bagus semua ini, kayak udah hijau-hijau. Jadi saya ini menebas ini kadang-kadang 4 kali setahun ya. Sawit saya ini sekitar 3 hektar lebih sedikit ya. 3 hektar lebih sedikit. 3 hektar itu kalau kali 125 1 hektar yaitu 375 ya, hampir 400 batang. Mencapai panennya 5 ton ya. Nah, ini dia bentuknya nih. Jadi saya udah kemarin itu udah ditebas itu. Udah ditebas kemarin itu. Yang 1 bulan yang lalu ya. Jadi kita nggak nyemprot. Kalau nggak mau pengen menyemprotnya, semprot aja lokasi untuk jalan gerobak ya, jalan angkong, supaya orang lewat sepeda motor bisa untuk melansir, dan orang melansir buah pun senang. Jadi disemprot aja jalurnya itu sekitar 2 meter ya, untuk lewat gerobak saja untuk pengambilan buah habis dipanen gitu ya. Oke sobat, terima kasih banyak yang telah menyimaknya ya, menyimak di dalam pekerjaan aktivitas sawit ya. Jadi pengalaman pribadi saya cuman itu. Kalau udah bisa, saranan saya siapapun yang punya kebun sawit, kalau mau mendengar saranan saya alhamdulillah, kalau enggak ya masalah enggak apa-apa. Karena gak usahlah disemprot sawit kita sudah setinggi-tinggi gini, gak usah disemprot ya. Karena setinggi sini ini ya membutuhkan kesuburan lagi. Kalau diracun terus dia jadi gersang, tanah itu jadi pengeras. Kalau mengeras otomatis pengiriman pupuk ke dalam tanah itu terlalu sulit. Sangat terlalu sulit sekali. Jadi memupuk pun kita, jadi anggap kita pupuk itu nggak bagus, yang pupuk mahalnya itu nggak bagus. Bukan salah pupuk nggak bagus, karena pengiriman pupuk itu ke tanah itu terlalu keras, seringkali disemprot gitu kan. Jadi saran saya cuma segitu saja bagi yang petani sawit ya. Sawit ini sekarang kita piringannya kita kasih manual saja ya, pakai cangkol. Kita pakai cangkol, kita kikiskan saja pelan-pelan supaya urat itu tidak urat baru itu tidak terlalu habis ya. Ini kita tengok, ini ada batang kayu ya. Ini bekas pelepah ini. Nih kita tengok di bawah ya. Kita tengok di bawah. Tuh. Itu ada urat baru ini. Nih. Nih, ada urat baru keluar nih. Kita tengok lagi ini. Nih, ada urat baru. Nih, ini urat semua ini. Jadi kalau kita racun ini, jadi habis dia. Habis dia, mati dia. Jadi pengiriman pupuk ke bawah itu apalagi kayak mana lagi mengirimnya. Jadi seperti itu, ya. Jangan salah. Murah saja kita buktikan. Kalau nggak percaya kita tengok lagi ya ini. Ya, kita tengok lagi ini ya. Ini bekas pelepahan yang udah lama jatuh nih. Tengok ya. Nah itu. Itu semuanya urat. Urat yang baru keluar nih. Jadi lebih bagus kita bikin jangkos itu, janjang kosong. Bekasan keluar dari pabrik itu ya. Kita taruh kelilingnya itu. Jadi urat itu mengeluar mencari makanan yang udara-udara segar. Dan juga makanan-makanan di luar. Itu maksudnya, bukan dari pupuk saja ya.
kalau bisa yang kayak seperti ini kita bersihkan. Kita bersihkan. Kalau kami di sini kalau diupahkan satu batang itu sekitar 3.000 ya, membuang ini semuanya agar dia lebih berkembang lagi, lebih bagus, batangnya juga bagus. Kalau di bersemak kayak gini otomatis menyalah juga ya bagi pertumbuhan sawit. Nih. Karena dia itu mengambil makanan dari batang. Ini. Dia numpang hidup dari batang sawit ini. Jadi kalau bisa dibuang juga ya, agar sawit kita terlihat lebih subur lagi. Jadi cuman pengalaman pribadi saya, mohon maaf ya kalau ada kesalahan kelancangan saya di dalam video ini. Mungkin itulah kesalahan saya, cuman itu bagi pribadi saya seperti itu yang saya lakukan di kebun pribadi saya pun sendiri. Begitu juga di tempat pekerjaan saya. Tempat pekerjaan saya itu hampir lebih 400 hektar ya. Jadi perawatannya seperti ini. Perawatannya seperti ini ya, ditebas, nggak pakai semprot. Terus dipiringkan ya, dipiringkan 3 kali setahun. Jadi kalau kita 1 bulan mau mupuk, dipiringkan dulu semuanya, baru udah 1 bulan kita udah dipiringkan, tuh otomatis pengeluaran urat baru lagi itu kan, udah kena kikisan pangkul sedikit kan cangkol itu kan. Jadi keluar urat baru, kita kasih pupuk, kita tabur di atas, jadi otomatis sawit itu makan, udah batangnya terang, udah lokasinya bagus, jadi makannya enak lagi sawit itu kan. Sama seperti kita juga ya, perawatan, kalau kurang perawatan jadi kurang cantik, kurang ganteng gitu kan. Jadi jangan dibiarkan meracun lagi ya sahabat-sahabatku. Siapa yang punya sawit jangan dibiarkan meracun lagi, karena nanti itu mengganggu pertumbuhan sawit juga. Pengalaman-pengalaman orang punya sawit banyak ya, itu cuman pengalaman pribadi saya. Ada juga pengalaman orang itu kalau disemprot otomatis pekerjaan kita kurang menebasnya ya, nggak begitu kali menebas sudah mati dibikin racun. Dan juga tidak ada lagi piringan manual, jadi meringankan upah juga ya. Kalau kita upahkan menebas, jadi punya upah juga. Kalau kita upahkan piringan, jadi punya upah. Jadi kita cuma modal beli racun dan tenaga saja. Kita beli racun sekitar 5 liter kali 150 atau 500 ribu kan. 5 liter itu 3 hektar, jadi 500.000 modal kita. Kalau kita tebas ini 3 hektar ini, kalau seperti ini tebasannya paling enggak 250 1 hektar ya. 3 hektar berarti 750. Piringannya kali sekitar 4.000 ya. 4.000 kali 4 berarti berapa itu? 4.000 dikali 4 ya, 1.600.000. Jadi hampir modal yang 3 juta. Tapi dengan ukuran sawit, kalau modal cuma racun saja, sawit semuanya kuning, jadi pertumbuhannya kurang. Kalau modalnya mahal itu seperti kita diupahkan semuanya menebas dan juga piringan ya, tapi hasilnya sawit itu semua bagus dan juga pertumbuhannya subur, sangat bagus dibandingkan dengan racun itu kuning, batangnya kuning, daunnya kuning, apalagi jangan-jangan buahnya ikut kuning juga nanti ya. Kalau untuk informasi juga di harga di sini cuman 1.700 1 kilo ya, berondolan 2.000. Jadi cuman segitulah di sini. Saya ngomong panjang lebar sedikit, mohon maaf ya kalau ada kesalahan di dalam video sini. Saya pun mohon maaf, mungkin saya masih anak-anak, kurang ilmu, saya nggak sekolahan ya. Cuman itu pengalaman pribadi saya. Mungkin sekian dulu ya. Kalau ada kesalahan mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.